Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita perbanyak bersolawat setiap harinya kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ayah bunda, sahabat dan keluarga besar SMP IT Al-Fitrah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ini adalah Jumat yang kedua dari bulan Ramadan, dan kurang lebih tepatnya 7 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan modal itu masih kepada kita. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan mengizinkan kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini, yaitu orang yang diberi modal akan tetapi modalnya itu disia-siakan begitu saja. Ibaratkan seperti seorang pedagang yang membutuhkan modal 5 juta untuk berdagang. Setelah ia dapatkan 5 juta itu, akan tetapi dia tidak gunakan untuk modal berdagang. Ia gunakan untuk jalan-jalan, ia gunakan untuk berpoya-poya, ia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan akhirnya ketika modal itu habis, modal itu hangus, ketika dia ingin berdagang kembali, ingin berdagang, dan akhirnya dia menyesal karena modal yang ia dapatkan tadi ia sia-siakan begitu saja. Naudzubillah. Begitu pula dengan kita, hadirin. Allah SWT memberikan kepada kita modal masing-masing 24 jam kepada kita. Gak ada satupun yang 25 jam. Akan tetapi tugas kita adalah bagaimana agar modal yang Allah berikan ini kita gunakan sebaik mungkin. Yang 24 jam itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai waktu yang 24 jam itu terbuang begitu saja. Maka na'udzubillah, kita akan menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala-galanya menggolongkan kita menjadi orang yang memiliki qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Karena hadirin, ternyata orang yang kelak yang akan berjumpa dan masuk surga dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak identik dengan orang yang banyak ilmunya saja, tidak identik dengan orang yang banyak amalnya saja, yang banyak ibadahnya saja, tidak. Ternyata orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu, beramal, yang berbuah qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang-orang yang berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Arti dan maksudnya qalbun salim yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari syirik dan bersih dari munafik. Karena pada hakikatnya hati seorang mukmin, seorang yang beriman itu pasti bersih dari syirik dan bersih dari munafik. Dan imannya akan memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi pertanyaannya, apakah iman kita sudah memperbaiki diri kita? Dan apabila belum, maka marilah kita sama-sama perbaiki iman kita masing-masing. Banyak ilmu menjadikan dirinya sombong.
banyak ilmu menjadikan dirinya ujub, takabur, dia tidak akan selamat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kotor hatinya daripada ilmunya. Begitu pula orang yang banyak ibadah, merasa lebih suci, lebih bersih, lebih mulia, sehingga busuk hatinya, dia tidak akan selamat. Karena ternyata ibadah yang benar, ibadah yang bagus, yaitu berbuah qalbun salim. Paling tidak, ketika kita beribadah, maka ibadah, iman, amal soleh kita itu memberikan manfaat pada diri kita. Dan yang paling tidak, sifat yang paling mendasar yang akan tertanam pada diri kita itu, yaitu sifat 2STI. Apa itu sifat 2STI? 2S yaitu syukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita atau menitipkan suatu nikmat kepada kita, maka kita pasti akan segera dan cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, S yang kedua yaitu sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kepada kita, maka yang pertama kali yang muncul dari diri kita yaitu sabar. Yang ketiga yaitu taubat. Ketika kita khilaf, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ikhlas. Ketika kita menolong saudara kita, baik dengan tenaga maupun materi, maka yang akan terbesit dalam hati kita adalah pertama kali ikhlas. Masya Allah. Mudah-mudahan 4 sifat ini tertanam di dalam hati kita. Apabila kita senantiasa memperbaiki ilmu kita, menuntut ilmu, memperbaiki amal ibadah kita, yaitu untuk memperbaiki iman kita pula. Suatu saat di kisah sahabat, Rasulullah SAW di dalam masjid menunjuk, tuh akan masuk ahli surga dari pintu itu. Lalu masuklah seorang dengan janggut basah, tapi saya nggak ada janggut pula nih. Janggut basah, menggenggam terompah. Lalu semua sahabat melihat dan bertanya, siapakah ini? 3 kali Rasulullah SAW bersabda demikian, tuh masuk ahli surga. Lalu para sahabat ingin tahu rahasianya. Abdullah bin Amr bin As mendatangi sahabat tersebut, lalu berkata, saya ada masalah dengan orang tua, minta izin untuk tinggal di rumahmu. Lalu sahabat itu mengatakan, silahkan. 3 hari 3 malam mengamati, ternyata ibadahnya sedikit saja, tidak ada yang istimewa. Salat malamnya sedikit. Hanya saja cirinya adalah dia tidak berbolak-balik dalam tidur, kecuali selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri lainnya, dia tidak berkata kecuali benar dan baik. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada sahabat tersebut, sesungguhnya saya di sini karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan sesuatu tentang engkau. Ternyata setelah saya lihat, ibadahmu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apa jawab sahabat tersebut? Iya, memang seperti yang engkau lihat. Lah, terbesitlah dalam hati Abdullah bin Amr bin As, lah, orang seperti ini masuk surga. Lalu ketika Abdullah bin Amr bin As menjelang pulang, lalu sahabat itu berkata, cuma satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak memendam kedengkian terhadap karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Masya Allah. Hadirin, ayah bunda, sahabat dan keluarga besar SMPT Al-Fitrah, bersih dari dengki, bersih dari iri, hatinya selamat, amal ibadahnya selamat. Kita pendengki, hangus pahala kita,
habis pahala yang kita selama ini kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, seperti api membakar kayu bakar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, kita yang ilmunya masih sedikit, amalnya tidak ada apa-apanya, jangan sampai busuk hati. Apalagi ini di bulan suci. Sebagaimana yang kami ingatkan di sebelumnya, prioritas utama adalah jaga hati. Dan jangan sampai kita susah payah berpuasa, kita susah payah sholat, beramal soleh, akan tetapi pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya karena diri kita sendiri, karena kita melanggar dan kita keluar dari ketetapan atau keluar dari batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Karena dalam hidup ini sederhana, Allah SWT telah memberikan batasan-batasan kepada kita, dan batasan itu jangan sekali-kali kita lewati. Ibaratkan seperti pagar yang mungkin dipagar seperti sekolah kita yang kemarin yang saya dan kami jelaskan, bahwasanya apabila kita melewati pagar itu pasti kita akan dimarahi dan kita akan diberikan sanksi. Hadirin, ayah bunda, sahabat dan keluarga besar SMP ITI Al-Fitrah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas kita pada saat ini adalah menjaga kuantitas dan kualitas dalam beribadah. Jangan sampai kita ibadahnya banyak, akan tetapi kualitasnya tidak ada. Yang lebih baik adalah kualitasnya luar biasa dan ibadah amal solehnya banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pengingat yang dapat kami sampaikan. Tidak ada niat kami untuk mengajarkan, dan tidak ada niat kami untuk memberikan suatu ilmu, karena itu bukan tugas kami. Karena kami bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, akan tetapi tugas kami selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, mengingatkan dan mengingatkan saudaranya. Sebagaimana kata-kata dalam bahasa Arab, hayatul ard bil insan wa hayatul insan bil ruh wa hayatul ruh bil ilmi wa hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya bumi ini dikarenakan adanya manusia, dan hidupnya manusia dikarenakan adanya ruh, dan hidupnya ruh yaitu dengan ilmu, dan hidupnya ilmu itu yaitu dengan murajaah, dengan selalu mengulanginya dan selalu mempelajarinya ulang dan kaji ulang. Alhamdulillah, Masya Allah, tak terasa udah 13 menit lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri kami pribadi dan umumnya kepada hadirin, ayah bunda, sahabat dan keluarga besar SMP ITI Al-Fitrah. Marilah kita berdoa sejenak. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل تعالى يا كريم. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.